Selamat siang Bu Kunti dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan penelitian hukum adat mengenai perkawinan masyarakat suku Baduy. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Ivan Farel, Devi Lerian, Yol Fernando, Eldora Daily, dan Graciana Olivia. Kali ini saya akan membahas tentang tradisi perkawinan di masyarakat Baduy. Perkawinan merupakan hukum alam yang harus terjadi dan dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan anggapan masyarakat di suku Baduy, sebuah suku terpencil yang terletak di kaki pegunungan Kendeng, Desa Kenekes, Kecamatan Lawi Damar, Kabupaten Lebak Banten, yang memiliki tradisi pernikahan tersendiri yang cukup unik. Tata cara perkawinan pun dimulai dari proses peminangan sampai pembinaan rumah tangga, dan telah diatur dalam ketentuan adat Baduy yang mengikat. Calon pun dipilih oleh pihak orang tua, lalu kedua belah pihak bertemu dan saling bersilaturahmi. Tahap pengenalan juri ini dinamakan pembobohan, yang merupakan tahapan penting menuju pernikahan. Suasana acara pembobohan ini biasanya ditemani dengan lantunan alat musik capi yang dibawa oleh pihak laki-laki. Orang Baduy menyebutnya perkawinan sebagai rukun hidup, artinya bahwa perkawinan harus dilakukan karena jika tidak, maka ia menyalahi kodratnya sebagai manusia. Setelah adanya kesepakatan dua belah pihak untuk menikah, maka dilaksanakanlah tahap lamaran. Ada 3 tahap lamaran yang harus dilakukan oleh calon mempelai pria. Yang pertama, mempelai pria beserta keluarga harus melapor ke Puun atau kepala adat dengan membawa daun sirih, pinang, dan gambir secukupnya. Selanjutnya, sirih, pinang, dan gambir dibawa ke rumah wanita yang akan dilamar, dilengkapi dengan membawa cincin yang terbuat dari baja putih sebagai mas kawin. Dan ketiga, membawa alat rumah tangga dan baju untuk calon mempelai wanita. Setelah semua proses dilalui, maka diadakanlah upacara pernikahan yang hanya boleh diadakan pada bulan ke-5, ke-6, dan ke-7. Penanggalan ini berdasarkan pikku aturan-aturan yang sudah digariskan oleh leluhur. Pada prosesi pernikahan mempelai akan mengucapkan kalimat syahadat atau seperti ijab kabul dilaksanakan oleh naib sebagai penghulunya. Menurut informasi yang kami dapatkan, pencatatan pernikahan oleh KUA tidak berlaku di masyarakat Baduy karena terbentur oleh kepercayaan mereka yakini. Di balik kekolot dan keterasingan suku Baduy yang tidak mau menerima pengaruh modernisasi dari luar, ini ternyata ada sebuah kearifan di dalamnya. Kearifan ini adalah adanya pelarangan adat Baduy yang melarang masyarakat Baduy melakukan poligami. Praktek poligami bagi masyarakat Baduy justru akan membuat terpecahnya keutuhan masyarakat Baduy itu sendiri. Bagi warga Baduy, pernikahan adalah sebuah kesempatan sekali untuk seumur hidup. Mereka tidak mengenal perceraian. Perceraian hanya terjadi jika salah satu meninggal, maka pasangan yang ditinggalkan dapat menikah lagi. Proses yang harus ditempuh sebelum pernikahan adalah upaya untuk mendapatkan pendamping yang tepat demi kelanggengan pernikahan. Kemudian banyak dari kita yang bercerai karena sudah tidak cinta lagi nih pada pasangannya. Perkara cinta yang ada sudah tawar, masyarakat Baduy tampaknya sangat ahli menghidupkan api asmara dan mempertahankannya agar tetap menyala dalam sebuah rumah tangga. Sebab pernikahan pria dan wanita Baduy bukanlah atas dasar cinta, namun perjodohan yang harus diterima. Lalu, perbedaan tata cara perkawinan masyarakat Baduy dalam dan luar. Masyarakat Baduy hingga saat ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Baduy Tangtu atau Baduy dalam, Baduy Panamping atau Baduy luar, dan Baduy Dangka atau pecahan dari Baduy Panamping atau luar. Perkawinan masyarakat Baduy pada umumnya dilakukan dengan 3 tahap lamaran dan selalu dijodohkan. Namun berbeda dengan masyarakat Baduy Panamping atau Baduy luar, karena di sana ada yang dijodohkan dan ada yang memilih sendiri calon pasangannya. Pada masyarakat Baduy Tangtu atau Baduy dalam, perkawinan hanya dilakukan secara adat Baduy saja. Lalu di masyarakat Baduy Panamping atau Baduy luar, biasanya setelah perkawinan adat selesai dilakukan, mempelai laki-laki dengan ditemani oleh seorang kerabatnya pergi ke kampung Cakal Girang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang diterapkan oleh hukum Islam. Mengenai tata cara adat dalam perkawinan, bagi masyarakat Baduy Panamping atau Baduy luar,
Sebelum proses pernikahan dimulai, maka mempelai laki-laki akan mengucapkan ikrar atau syahadat dengan bahasa Sunda kuno yang hampir mirip dengan kalimat syahadat yang dipakai dalam agama Islam. Sedangkan dalam proses ritual perkawinan masyarakat Baduy Tangtu atau Baduy Dalam yang disebut kawin batih atau perkawinan yang kakal di hadapan pun, maka kedua mempelai dan orang tua mereka mengucapkan syahadat tangtu yang berbeda isinya dengan syahadat panamping atau Baduy luar. Lalu, dalam masyarakat Baduy Dalam, pernikahan hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup, dan perceraian hanya terjadi karena kematian. Akan tetapi, berbeda keadaannya dengan masyarakat Baduy luar, yaitu perceraian yang bukan karena kematian itu sekarang diperbolehkan. Hal ini dikarenakan pemikiran Baduy luar yang mulai sudah dipengaruhi oleh masyarakat modern sekitar Baduy luar yang memperbolehkan perceraian tanpa disebabkan oleh kematian. Kedudukan hukum normatif dan sosiologis di suku Baduy. Hukum normatif. Baduy luar lebih mengerti hukum normatif karena sudah lebih mengenal peraturan-peraturan di luar suku Baduy. Seperti sudah mengetahui bahwa adanya UU yang berlaku di Indonesia dan juga sudah mengetahui peraturan-peraturan yang dibuat. Sedangkan suku Baduy Dalam belum mengenal apa yang ada di luar suku Baduy tersebut. Jadi mereka masih menjalankan peraturan dan hukum yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Hukum sosiologis. Dalam hukum sosiologis, Baduy Dalam lebih menonjol karena dilihat dari mereka menjalankan hukum adat yang dibuat oleh nenek moyang mereka yang dijalankan secara turun-temurun dan terus berkembang. Hukum adat yang mereka anut itu tidak tertulis atau dapat dibilang hukum adat yang suku Baduy Dalam jalankan adalah sebuah kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Baduy Dalam juga tidak mengenal dunia luar dan peraturan-peraturan dunia luar, karena mereka sangat tertutup dan tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang dari luar suku Baduy. Bisa dibilang, Baduy Dalam tidak terlalu mengikuti hukum yang ada di Indonesia saat ini dan lebih mengedepankan hukum adat mereka dengan bentuk kebiasaan dan sifat hukum adat Baduy Dalam tidak tertulis. Perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap berbagai hukum yang mengatur perkawinan, yaitu bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama, sebagaimana seperti berikut. Yang pertama, bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Yang kedua, bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijk Ordonantie Kristen Indonesia. Yang ketiga, bagi orang-orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. Yang keempat, bagi orang-orang timur asing lainnya dari warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Dan yang kelima, bagi orang-orang Eropa dan negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUH Perdata. Apabila bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tanpa disadari oleh masyarakat yang bersangkutan telah dilaksanakan. Ini berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu berarti ada efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebaliknya, apabila perkawinan yang dilangsungkan pada masyarakat Baduy luar tidak bersesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak efektif berlakunya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya sekian. Terima kasih semuanya.